masuk ke tema 3, subtema 1 dan 2. Nah, adapun tujuan yang akan kita pelajari di tema 3 ini adalah: 1. Siswa dapat mengetahui rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi rangkaian listrik paralel dan seri. Yang ketiga, siswa dapat membuat rangkaian listrik sederhana. Kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, di rumah kalian apa saja alat elektroniknya? Pasti banyak ya. Ada lampu, apalagi ya, ada televisi, ada kulkas, ada kompor listrik, mungkin yang punya kompor listrik, ada mesin cuci ya. Itu semua bisa menyala dan bisa berfungsi karena adanya rangkaian listrik yang bisa mengalirkan listrik. Nah, baik terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Kalau rangkaian listrik terbuka, ini tidak bisa mengalirkan arus listrik. Kenapa? Karena ada minimal satu bagian yang tidak tersambung ke sumber energi. Yang kedua, rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian yang keseluruhannya. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup di mana seluruh komponennya terhubung. Rangkaian tertutup dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kita akan melakukan percobaan sederhana sehingga kita bisa mengetahui seperti apa rangkaian seri dan seperti apa rangkaian paralel. Untuk itu, kita langsung melihat alat dan bahannya ya. Alat yang akan kita gunakan adalah: 1. Bola lampu. Yang kedua, kabel listrik. Yang ketiga, baterai. Yang keempat, dudukan baterai, dan sebagai pelengkap ada isolasi di sini. Yang akan digunakan dalam praktikum kali ini adalah: 1. Dudukan baterai yang berfungsi sebagai tempat meletakkan baterai. Nah, kalian lihat di sini ada positif dan kutub negatif ya. Baterainya akan dimasukkan sesuai dengan tempatnya. Yang di sini untuk kutub negatif dan yang di depan untuk kutub positif. Seperti ini ya. Selanjutnya adalah kabel yang berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Baterai yang sudah dimasukkan ini berfungsi untuk sebagai sumber energi. Kemudian ada lampu yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Sekarang kita akan mencoba membuat rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Adalah rangkaian listrik yang dipasang berurutan. Jika salah satu lampunya padam, maka lampu yang lain ikut padam. Contohnya di kehidupan sehari-hari adalah lampu yang dipasang di penerangan jalan. Ya, jadi itu satu saklar ya, menghidupkan lampu satu, yang lain akan hidup, dan yang satu dipadamkan, yang lain akan padam. Nah, ini ya anak-anak, ini adalah contoh rangkaian seri. Perhatikan rangkaiannya ya. Jadi rangkaiannya ini adalah rangkaian yang berurutan dan lampunya satu hidup, yang satu juga, yang lain juga hidup ya. Jika yang satu dimatikan, maka yang lain ikut padam. Karena ini tidak ada saklar ya, ini langsung dihubungkan dengan baterainya. Nanti kita akan melihat perbedaannya ketika dengan rangkaian paralel. Yang berikutnya adalah rangkaian paralel. Cara membuatnya adalah: sambungkan kabel ke lampu pertama. Kemudian siapkan lampu kedua yang akan kita sambungkan dengan lampu pertama. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel, alat-alat listriknya tersusun secara bercabang. Jika salah satu lampu di ruangan padam, maka lampu yang lain tidak ikut padam. Cara membuatnya: pertama-tama
lakukan seperti ini ya, taruh baterai, kemudian sambungkan dengan lampu pertama. Dari lampu pertama kita beri kabel lagi, kemudian disambungkan ke lampu yang kedua. Nah, kita lihat ya, seperti ini rangkaian paralel. Jadi, ada cabang dari lampu pertama ke lampu kedua. Berbeda dengan rangkaian seri yang semua kabelnya tersambung dengan baterai secara langsung. Pada rangkaian seri, jika salah satu kabel kita buka atau kita lepas, maka lampunya akan mati semuanya. Coba ya. Nah, sekarang kita bandingkan karena pada rangkaian paralel ini adalah rangkaian yang bercabang, maka jika salah satu kabel ada yang mati atau lepas, lampu yang lain tetap akan menyala. Kita lihat ya. Nah, terbukti ya. Pada rangkaian paralel ini ya sering digunakan pada rangkaian listrik di rumah-rumah kita. Coba kalian perhatikan, ketika kalian mematikan lampu kamar, maka lampu kamar mandi dan lampu ruang tamu tidak akan ikut mati. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak, pembelajaran hari ini semoga anak-anak bisa mengambil manfaatnya ya, dan mengetahui perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.